Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Eruliana dengan NIM 151423131, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media e-book Kartu Kata Bergambar untuk membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Metodologi Pengembangan yang diampu oleh Ibu Ade Mahniat MPD. Baik, langsung saja masuk ke bagian bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Membaca permulaan menjadi fondasi utama bagi siswa kelas awal sekolah dasar dalam mengembangkan kemampuan literasi. Di SDN 9 Kilongkabila ditemukan permasalahan serius seperti rendahnya kemampuan membaca, kesulitan membedakan huruf yang mirip seperti B, D, dan P, serta pembelajaran yang masih bersifat konvensional dengan minimnya penggunaan media yang menarik. Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan media e-book kartu kata bergambar. Nah, media ini menggabungkan teknologi digital dengan visualisasi gambar dan kata sederhana untuk membantu siswa mengenal huruf, suku kata, dan kata dengan cara lebih menarik dan interaktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Nah, selanjutnya identifikasi masalah itu ada kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 yang masih rendah, kesulitan membedakan huruf B, D, P, kelancaran membaca rendah, minat baca rendah, metode konvensional yang kurang menarik, terbatasnya media inovatif, serta belum tersedia media e-book kartu kata bergambar. Nah, rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media e-book kartu kata bergambar untuk membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana tingkat kelayakan media e-book kartu kata bergambar ditinjau dari aspek materi, bahasa, dan tampilan. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media e-book kartu kata bergambar dalam pembelajaran membaca permulaan. Nah, ketiga rumusan masalah ini menjadi fokus utama penelitian pengembangan untuk menghasilkan media pembelajaran yang layak, praktis, dan sesuai kebutuhan siswa kelas 1 sekolah dasar. Tujuan pengembangannya itu ada tiga. Yang pertama yaitu mendeskripsikan secara detail proses pengembangan media e-book kartu kata bergambar untuk membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar, mulai dari tahap analisis hingga evaluasi. Tujuan yang kedua yaitu mengukur kelayakan, bagaimana berdasarkan validasi ahli materi, ahli bahasa, dan media pembelajaran. Yang ketiga itu mengetahui respon siswa dan guru terhadap penggunaan media kartu kata bergambar dalam pembelajaran membaca permulaan. Ketiga tujuan ini menjadi dasar pengukuran keberhasilan pengembangan media pembelajaran yang inovatif dan sesuai kebutuhan siswa kelas 1 sekolah dasar. Ada juga spesifikasi produk. Yang pertama, e-book digital untuk laptop atau smartphone. Yang kedua, kartu kata bergambar, itu ada gambar dengan kata. Yang ketiga, ada tampilan visual menarik dan berwarna. Selanjutnya materi, ada huruf, suku kata, dan kalimat. Lalu ada petunjuk penggunaan guru dan siswa, dan yang terakhir itu menggunakan bahasa sederhana sesuai kelas awal. Asumsi dan keterbatasan penelitian. Asumsi penelitian itu media fokus pada pengembangan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Siswa kelas 1 ini mudah memahami dan tertarik dengan media pembelajaran visual bergambar. Variasi media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar membaca siswa. Penelitian ini hanya fokus pada membaca permulaan, materi terbatas pada pengenalan huruf, suku kata, dan kalimat sederhana. Lalu uji coba produk hanya dilakukan di sekolah dasar dengan kelas rendah, yaitu kelas 1.
Sedangkan keterbatasan penelitian ini yaitu penelitian hanya menguji kelayakan dan kepraktisan media, bukan efektivitas pembelajaran. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh sekolah dasar. Nah, selanjutnya pengembangan media memerlukan perangkat digital untuk penggunaan optimal. Baik, selanjutnya yaitu kajian pustaka. Pada bab ini menyajikan landasan teoritis yang mendukung penelitian pengembangan media e-book kartu kata bergambar. Nah, kajian pustaka mencakup teori-teori pendidikan, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, konsep membaca permulaan, serta media pembelajaran yang relevan. Pembahasan meliputi hakikat pendidikan, media kartu kata bergambar, e-book sebagai media pembelajaran, model pengembangan R&D, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hakikat pendidikan. Pendidikan berasal dari istilah pedagogik, yang berarti bimbingan kepada anak, dan education, yang bermakna pengembangan dari dalam. Pendidikan adalah usaha mempengaruhi anak untuk mencapai kedewasaan. Mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan fundamental serta intelektual dan emosional. Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan adalah tuntunan dalam tumbuh kembangnya anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan pendidikan sendiri adalah mengembangkan seluruh potensi individu secara optimal, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendidikan juga mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peran sosial dan masyarakat, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, serta berkontribusi positif bagi kehidupan bersama. Selanjutnya, pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Bahasa Indonesia merupakan sistem komunikasi sosial yang menjadi alat interaksi dan penyampaian informasi. Menurut BSNP, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar bertujuan mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara afektif dan efisien sesuai etika yang berlaku. Komponen utamanya itu ada keterampilan mendengarkan, keterampilan membaca, keterampilan berbicara, serta keterampilan menulis. Baik, lanjut ke membaca permulaan. Membaca permulaan adalah tahap awal pembelajaran membaca yang berfokus pada pengenalan huruf, suku kata, kata sederhana. Menurut Santrok, membaca permulaan melibatkan kemampuan mengenal simbol-simbol bahasa tulis. Nah, tinjauan materi dari membaca permulaan itu ada tahap perkembangan membaca. Ada juga faktor internal seperti kesiapan dan motivasi, serta faktor eksternal yaitu lingkungan dan media. Selanjutnya kita masuk ke media pembelajaran. Definisi media. Menurut Sudirman, media adalah perantara atau pengantar pesan. Sedangkan Sujana mendefinisikan sebagai alat bantu mengajar, dan Akib menyatakan media sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, serta kemauan siswa. Fungsi media sendiri yaitu mengubah titik berat pendidikan formal, membangkitkan motivasi belajar, memberikan kejelasan materi, dan memberikan rangsangan belajar kepada peserta didik. Saat media pembelajaran itu sendiri yaitu memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, meningkatkan motivasi belajar, memungkinkan interaksi langsung dengan lingkungan, dan memberikan pengalaman belajar yang sama. Selanjutnya kita masuk ke media kartu kata bergambar. Apa itu kartu kata bergambar? Kartu kata bergambar adalah media pembelajaran visual yang memadukan gambar dengan kata sederhana untuk membantu anak mengenal huruf dan kata. Karakteristik utamanya yaitu gambar menarik dan berwarna, kata sederhana yang mudah dibaca, ukuran sesuai dengan anak usia dini, serta desain yang menarik perhatian siswa. Nah, media ini sangat cocok digunakan untuk siswa TK dan kelas 1 sekolah dasar yang sedang dalam tahap membaca permulaan. Manfaat penggunaan kartu kata bergambar ini yaitu meningkatkan minat belajar membaca anak, membantu eksplorasi kosakata baru, mempermudah pemahaman hubungan antara gambar dan kata, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif bagi siswa kelas awal. Lanjut kita ke e-book. Definisi e-book. Menurut Wiji Suwarno, e-book adalah buku dalam format digital
yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik. Sedangkan Putut mendefinisikan e-book sebagai publikasi dalam bentuk teks dan gambar digital yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Kelebihan e-book sendiri yaitu praktis dan mudah dibawa, ramah lingkungan karena tidak menggunakan kertas, mudah didistribusikan melalui internet, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta dapat dilengkapi dengan fitur multimedia interaktif. Sedangkan kekurangan e-book sendiri yaitu ketergantungan pada baterai dan perangkat elektronik. Resiko pembajakan konten digital dapat menyebabkan gangguan penglihatan jika digunakan terlalu lama, serta memerlukan literasi digital dari pengguna. Nah, penelitian dan pengembangan R&D. Apa itu penelitian dan pengembangan R&D? Menurut Sumarni dan Ervani, R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, tujuan utama R&D adalah mengembangkan produk pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam konteks ini, R&D digunakan untuk mengembangkan media e-book kartu kata bergambar yang dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Nah, pada penelitian ini memilih model ADI. Kenapa memilih model ADI? Karena model ADI dipilih sebagai kerangka pengembangan sistematis dan terstruktur. ADI terdiri dari 5 tahap. Analisis, itu ada analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Desain, itu perancangan konten dan tampilan. Development, itu pembuatan produk dan validasi ahli. Implementasi, itu uji coba produk. Dan evaluasi, itu evaluasi formatif dan sumatif untuk penyempurnaan produk tersebut. Baik, masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan media e-book kartu kata bergambar untuk membaca permulaan siswa kelas 1 sekolah dasar. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan R&D dengan model pengembangan ADI yang sistematis dan terstruktur. Pembahasan meliputi tempat, waktu, dan subjek penelitian, jenis dan desain penelitian, prosedur pengembangan, instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Masuk ke subbab pertama yaitu tempat, waktu, dan subjek penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di kelas 1 sekolah dasar Negeri 9 Pilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dan sekolah ini dipilih karena ditemukan permasalahan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2026 sampai 2027. Karena waktu ini dipilih untuk menyesuaikan dengan materi membaca permulaan yang diajarkan pada awal tahun ajaran baru. Subjek penelitian adalah 23 siswa kelas 1 sekolah dasar negeri 9 Pilongkabila yang akan menggunakan media e-book kartu kata bergambar dalam pembelajaran membaca permulaan. Nah, pemilihan lokasi, waktu, dan subjek penelitian didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan perlunya media pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan model R&D dengan model ADI yang dipilih karena sistematis, terstruktur, dan memungkinkan evaluasi pada setiap tahap pengembangan produk. Nah, komponen desainnya itu ada penelitian pengembangan atau R&D yang tadi. Model ADI ada 5 tahap: analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi, serta ada uji kelayakan dan kepraktisan. Pada tahap analisis itu ada analisis kebutuhan siswa dan guru, analisis kurikulum dan karakteristik siswa kelas 1 sekolah dasar.
bagian desain yaitu merancang konten, tata letak, dan storyboard e-book, menyusun instrumen validasi dan angket respon. Pada bagian development itu pembuatan e-book kartu kata bergambar serta validasi ahli materi dan ahli media, serta yang terakhir yaitu ada revisi produk. Pada bagian implementasi ada uji coba media, angket respon siswa dan guru, serta yang terakhir ada evaluasi yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Tahapan sistematis pengembangan media e-book kartu kata bergambar ini untuk membaca permulaan siswa kelas 1 Sekolah Dasar Negeri 9 Tilong Kabila. Pada tahap instrumen dan teknik pengumpulan data yaitu instrumen penelitian ada lembar validasi ahli materi, ahli media seperti angket skala Likert. Sedangkan angket respon siswa itu menggunakan skala Goodman yang iya dan tidak, serta yang terakhir ada angket respon guru menggunakan skala Likert. Instrumen penelitian itu ada instrumen penelitian itu ada observasi, proses pembelajaran di kelas, wawancara dengan guru kelas 1, validasi oleh ahli materi dan media, penyebaran angket setelah penggunaan media, serta dokumentasi sebagai bukti penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, validasi, angket, dan dokumentasi. Bagian terakhir di bab 3 ini ada teknik analisis data. Data hasil validasi dan angket dianalisis menggunakan rumus presentasi skor. Untuk analisis kelayakan, skor dari lembar validasi ahli materi dan media dihitung dengan rumus P, skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100%. Nah, kriteria kelayakan minimal adalah 61% untuk kategori layak atau sangat layak. Analisis kelayakan dan kepraktisan menggunakan rumus presentase yang sama untuk mengolah data angket respon siswa itu menggunakan skala Goodman dan angket respon guru menggunakan skala Likert. Kriteria kepraktisan minimal 61% untuk kategori praktis atau sangat praktis. Media dinyatakan layak dan praktis jika memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya analisis kualitatif. Data kualitatif berupa saran, komentar, dan masukan dari validator ahli, siswa, serta guru. Dianalisis secara deskriptif. Nah, hasil analisis kualitatif digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi dan penyempurnaan e-book kartu kata bergambar agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran membaca permulaan. Sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.